Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini kita bisa melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan desa tahun 2023 di Kuala Hilir pada tanggal 20 Januari 2023. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga niat-niat cita-kita juga bisa seimbang dengan situasi yang ada sehingga menghasilkan buah-buah baik dalam pelayanan kami di hadapan-Mu. Tuhan mohon berkat-Mu untuk segala niat baik ini semoga berkenan dan berjalan dengan demikian doa yang kurang sempurna ini kami serahkan ke hadapan-Mu dan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Adil Katerino Bacurati Kak Seruga Basengat Kak Jebata. Midung di kandung adat, kopis di kandung tona, ingat kaduata tau Kak Seruga. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini 20 Januari 2023 sekaligus mengawali tahun yang baru, di mana juga kita wajib bersyukur karena kita sudah ditambah umur 1 tahun. Dengan menyebut rahmat Tuhan Yang Maha Esa, dengan ini Musrefandes Desa Kondir resmi saya buka. Sekian dan terima kasih. Adil Katerino Pecermin Kasroga Basengat Kak Jebatan. Dan kita ketahui bahwa tujuan dari kegiatan Musrepang Desa ini adalah kegiatan tahunan yang harus dilaksanakan oleh kepala desa, menyepakati apa yang akan kita rencanakan di tahun 2024 melalui RKPDes. Nah, RKPDes di tahun 2023 disesuaikan lagi dengan kebijakan pemerintah desa dalam jangka waktu mungkin bisa saja 1 tahun periode. Nah, untuk itu saya berharap nanti untuk usulan-usulan yang sudah direncanakan itu bisa disinkronkan dengan apa yang menjadi wewenang CSR, apakah sudah ada pembangunan yang diusulkan dan di DD. Nanti yang usulan untuk Musrepang Des ini itu arahannya yang bisa diakomodir oleh APBD Kabupaten. Nah, untuk itu pembangunannya jikalau sudah ada diusulkan melalui DD ataupun CSR, jadi dialihkan, jadi tidak boleh
Misalnya sudah dianggarkan di APBD, dianggarkan lagi di DD. Nah itu nanti 2 kali lipat Pak Kades. Mohon disesuaikan supaya ada pemerataan di pembangunan khususnya wilayah desa Kurang Gilir. Mapan bukan hanya sebatas kertas, tapi mapan bisa kita lihat dari pembangunan dan aktivitas kita sehari-hari. Jadi masyarakat itu tidak banyak mau itu ini sebenarnya. Masyarakat hanya punya skala prioritas terhadap pembangunan. Nah, oleh sebab itu kami dari masyarakat, saya bersama teman-teman menyampaikan aspirasi masyarakat seperti itu, Pak. Jadi tidak banyak kami, intinya punya prioritas pekerjaan, pembangunan yang optimal, terus tidak terjadi saling konflik antar sesama, sehingga tercipta suatu organisasi. Sekali lagi saya bilang, sehingga kalau ke kampung kita aman, Pak Kades juga bisa bekerja lebih fokus. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Adil Katalino, Bacuramin Kak Saruga, bahasa ingat Kak Jubata. Harus. Saya sedikit menyampaikan informasi program kemitraan partnership, bahwa program ini dalam bahasa Kuala Hilirnya adalah Integrated Sustainable Landscape Management Approach, atau disingkat ISLA. ISLA, tapi ini udah fase kedua, udah tahap 2. ISLA itu adalah yaitu manajemen pendekatan landscape secara terpadu. Nah, itu dibagi lagi, pendekatnya ada 3. Yang pertama, kami melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Yang kedua itu adalah pengembangan insentif ekonomi kerakyatan, yaitu ekonomi masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah di sini pengembangan konservasi bernilai tinggi. Kemitraan waktu kemarin di bulan November sampai Desember kita ada memberikan paket bantuan pengembangan tanaman sayuran, yaitu usaha ekonomi mikro, yaitu itu juga berbarengan dengan kegiatan ketahanan pangan desa. Jadi artinya akan mendukung juga kegiatan pembangunan desa. Mungkin di tahun ini akan dilaksanakan kegiatan pembangunan cetak sawah seluas 7 hektar. Diperkirakan 7 hektar ini akan menjadi role model, pilot project, artinya contoh bagi masyarakat dalam cetak sawah. Untuk program tahun 2023 masih pada pendampingan. Tadi mendampingi kegiatan cetak sawah juga. Kami memfasilitasi kegiatan pelatihan BUMDes nantinya Pak Kades. Nah, nanti perlu disampaikan juga, mungkin kita koordinasi sama pihak BUMDes untuk melakukan pelatihan. Ini juga kita akan koordinasikan juga kepada kemitraan nantinya. Koordinator untuk PT Aditya mewakili Ketapang, Melawi dan Landa sudah berkontribusi pada saat ada bencana banjir di Kecamatan Simpang Hulu ya Bu. Kebetulan saya sudah masuk saat itu, begitu dengar informasi ada bencana alam banjir, kita rapat juga di situ masukan dari kebun, kita rapat, kita langsung. Nah, inilah yang menjadi kebanggaan kita sebetulnya ketika menyusun musyawarah perencanaan pembangunan desa. Tentu ada RKPDes ya. Nah, perusahaan kami sebagai perwakilan dari perusahaan tentu akan mengakomodir apa yang menjadi keluhan, artinya yang tidak ditampung di ADD ya akan dimasukkan ke dalam perusahaan. Nah, pertimbangannya mana yang menjadi skala prioritas. Semuanya program, semuanya usulan masyarakat itu menjadi program prioritas. Nanti kita harus menentukan yang namanya skala prioritas utama. Itu yang paling penting. Nah, kalau kami dulu selalu mengarahkan kepada pembangunan infrastruktur. Nah, sekarang ini pembangunan infrastruktur masih menjadi skala prioritas utama. Sebetulnya
program yang paling pokok dulu ya, dan sekarang masih update. Misalkan terkait dengan kesehatan, pendidikan, ya, infrastruktur, ini yang menjadi skala prioritas sebetulnya. Nah, jadi mungkin banyak hal sudah dibahas oleh teman-teman dari korporat yang lain juga. Kaitan perusahaan dengan kita itu lebih banyak kepada corporate social responsibility. Jadi tanggung jawab sosial perusahaan untuk perusahaan terhadap sosial, tanggung jawab sosial perusahaan. Untuk bidang penanggulangan bencana dan keadaan darurat desa itu 40% dari esensi dari musrembang kita ini adalah kita itu berusaha menyepakati beberapa daftar usulan yang menjadi skala prioritas yang target pembiayaannya itu tidak bisa dibiayai melalui skema APBDes. APBDes ini kan ada DD, dana desa, alokasi dana desa, BHR, BHP, dan PADes. Semua mensepakati apa-apa yang kita naikkan ke usulan pembangunan dana desa di tingkat kecamatan nanti, ini kita akan sepakati hari ini. Bahkan ada juga usulan baru, mungkin seluruhnya tadi ke mana CSR. Nah, boleh sudah. Kesehatan. Nah, jadi kalau itu sudah jadi skala prioritas dan disetujui hari ini tanpa melibatkan bidang pendidikan kesehatan dan sebagainya, tentu tidak bisa jadi prioritas lagi. Nah, kami mohon ada berapa mungkin satu item dimasukkan ke situ, misalnya di kesehatan satu, di pendidikan satu, supaya hak hidup di bidang itu juga tercover. Dan pagar sekolah. Nah, itu juga untuk keamanan anak-anak karena sekolah kami berada di pinggir jalan. Dan pembahasan Musrenbang Des, maka pada hari ini Jumat 20 Januari 2023 pukul 9.15 kita mulai tadi sampai selesai tempat Balai Desa Kuang Lilir telah diselenggarakan musyawarah pembangunan Desa Kuang Lilir yang dihadiri oleh dari kelompok dusun dan tokoh masyarakat serta unsur lainnya yang terkait di desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir. Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah A. Materi atau topik. Pertama, laporan hasil realisasi APBDes tahun sebelumnya dan hasil pembangunan musyawarah dan usulan dari dinas, lembaga, dan masyarakat. 2. Kesimpulan hasil musrenbang dan pembacaan rangkuman usulan untuk tahun depan RKPDes. Penandatangan berita acara musrenbang S. B. Unsur pimpinan rapat dan narasumber. Pimpinan rapat Bapak Laurentius Ian dari pemerintah desa, Sekretaris atau Notulen Ibu Sukrisna Dewi Yanita dari pemerintah desa, Kepala Dusun Stonto. Narasumber pertama Ibu Yuliana Kisri dari Camat Simpang Hulu. 2. Bapak Ambrosius Robi dari BPD Desa Kuanglir. 3. Muhammad Muslim dari Kemitraan Partnership. 4. Pak Kurniadi dari PT Aditya Agrigo. 5. Pak Heru dari PT Mayawana Persada. 5. Martinus Akomen. 6 tadi Bapak Martinus Akomen. Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas, selanjutnya seluruh peserta musrenbang desa menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi keputusan akhir dari musyawarah pembangunan desa, yaitu 1. Peningkatan jalan aspal Botu Bosi Meraban. 2. Pembangunan jembatan Botu Bosi Meraban. 3. Pembukaan badan jalan Bagan Poring Dusun Lembut Batu Gensali Dusun Meraban. 4. Latrik Jalan Meraban Dusun Lelayang. 5. Pembangunan rumah adat Dayak. Keputusan ini diambil secara musyawarah mufakat.
Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagai mestinya. Tepuk tangan untuk kita semua. Pada hari ini 20 Januari 2023 Musrembang Des Desa Penulir sudah berjalan dan saya nyatakan ditutup. Sekian dan terima kasih. Marilah kita berdoa untuk agama dan Indonesia masing-masing. Kita berdoa. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan bahwa Engkau selalu menyertai kami dalam acara Musrembang Des Desa Penulir dari pagi sampai siang ini dapat berjalan dengan baik. Apapun yang kami rencanakan, apapun yang kami sepakati, biarlah Engkau campur tangan di dalam hati ini, supaya apapun yang kami laksanakan ke depan dapat terwujud demi mewujudkan pembangunan di desa.